Kali ini kita bakal menyelami materi yang Anda bagikan nih, soal fenomena lingkaran eksklusif. Anda pasti pernah ya bertanya-tanya gitu, kenapa sih ada kelompok yang kelihatannya tertutup banget, tapi kok ya berpengaruh gitu. Nah, misi kita sekarang ini mau coba bongkar mekanismenya. Kita pahami daya tariknya, terus lihat juga ada celah nggak sih buat mendekat. Ini semua dari riset dan catatan Anda ya. Oke deh, mari kita mulai. Bongkar lapis demi lapis. Iya, yang menarik dari materi ini langsung kelihatan gitu ya. Gimana konsep lingkaran dalam ini tuh, wah jauh lebih dari sekedar status. Ini soal akses ke peluang, ke informasi yang mungkin nggak publik, dan bahkan dukungan psikologis. Ini penting banget buat pertumbuhan Anda. Jadi kayak semacam ekosistem mini gitu ya, yang sengaja atau enggak emang dirancang buat menjaga kesamaan nilai dan tujuan para anggotanya. Ya. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin lingkaran ini eksklusif? Beda gitu sama grup biasa. Materi Anda kan menekankan ini bukan sekedar kumpul-kumpul ya. Ada semacam filter, ada kriteria seleksi yang jelas gitu. Betul, bukan peminggiran paksa ya, tapi pilihan yang disengaja, berdasarkan kualitas tertentu. Tepat sekali. Ada beberapa ciri kunci nih yang muncul dari sumber-sumber Anda. Misalnya, homogenitas. Jadi anggotanya sering punya latar belakang atau nilai yang mirip-mirip. Ini menarik sih, di satu sisi kan bisa bikin ikatan kuat ya, tapi di sisi lain mungkin juga bisa membatasi perspektif baru masuk gitu. Terus sifatnya itu self-perpetuating. Jadi mereka cenderung merekrut anggota baru dari lingkaran yang udah dikenal aja, buat menjaga kesinambungan. Oke, selain itu ada juga otonomi yang kuat ya disebut di situ, mereka kayaknya kebal gitu dari intervensi luar. Betul, otonom. Dan ada persepsi, atau mungkin emang bener ya, soal kualitas unggul anggotanya. Entah itu moral, intelektual, atau keahlian khusus. Iya, persepsi kualitas unggul itu penting. Ditambah lagi selalu ada fokus bersama yang mengikat mereka. Tujuan inti gitu. Oke. Dan ini bentuknya macam-macam kan, seperti yang Anda lihat di materi. Ada klub sosial yang super selektif, terus jaringan profesional kelas atas. Iya, ada juga lingkaran akademik ya, yang bergengsi itu. Bener. Sampai komunitas bisnis yang eksklusif banget. Masing-masing ini punya aturan main dan pintu masuknya sendiri-sendiri. Nah, ini mengarah ke pertanyaan besarnya. Kenapa sih orang pengen banget gabung? Materi Anda kan mengurai manfaatnya cukup jelas ya, selain peluang karir dan bisnis yang mungkin nggak kelihatan di luar. Iya, itu satu hal. Tapi ada juga aspek dukungan dan pengembangan diri yang kuat banget. Coba Anda bayangin, ada di lingkungan orang selevel yang ngerti tekanan Anda, bisa tukar ide brilian, dapat mentorship informal. Ya kebayang. Itu kan akhirnya bisa naikin PD ya, mendorong buat terus tumbuh. Lalu ya tentu aja akses eksklusif. Akses eksklusif ini kayak gimana contohnya? Ya informasi industri penting yang didapat lebih dulu, mungkin sumber daya premium, atau fasilitas khusus kayak acara privat, diskon anggota gitu-gitu. Oke. Nah, ini bagian yang paling bikin penasaran nih dari catatan-catatan ini. Gimana caranya nembus benteng ini? Kayaknya ini bukan soal hoki ya, tapi lebih kayak main catur penuh strategi. Betul, strategi. Salah satu kunci yang diulang-ulang terus tuh, bangun reputasi dan tunjukkan nilai unik Anda. Apa sih yang bisa Anda tawarkan ke mereka? Iya, dan ini bukan cuma soal pamer skill loh ya, tapi juga soal integritas, soal kontribusi yang nyata. Terus yang kedua, bangun jaringan secara strategis. Maksudnya strategis gimana tuh? Bukan sekedar ngumpulin kontak aja, tapi benar-benar membina hubungan timbal balik yang tulus gitu. Hadir di tempat yang tepat, aktif di komunitas yang relevan, baik online maupun offline. Memberi dulu sebelum meminta, gitu prinsipnya. Oke, memberi sebelum meminta, dicatat. Dan seringkali kayaknya kunci emasnya itu rekomendasi atau untangan ya, ini ditekankan banget di materi Anda. Banget. Ini menyoroti pentingnya bangun relasi yang baik sama orang dalam atau figur yang berpengaruh. Reputasi baik itu benar-benar jadi pembuka pintu di sini. Berarti koneksi dan reputasi jalan bareng ya? Tunjukin pentingnya adaptasi dan kontribusi yang berkelanjutan setelah masuk. Adaptasi gimana tuh? Ya, pahami norma kelompoknya, gimana cara komunikasi yang efektif di sana, dan yang penting, terus kasih nilai tambah. Itu cara buat bertahan dan bahkan berkembang di dalam lingkaran itu. Tentu, perjalanannya kedengerannya nggak gampang ya. Sumber-sumber Anda juga realistis kok soal tantangannya. Ada hambatan sosial dan ekonomi yang nyata.
Iya, betul. Nggak semua orang mulai dari garis start yang sama kan? Itu fakta. Terus, membangun kepercayaan. Di lingkungan yang cenderung tertutup ini, wah, itu butuh waktu dan usaha ekstra. Skeptisisme ke orang luar itu, ya wajar lah. Masuk akal. Dan jangan lupakan juga sering ada prasyarat ketat. Bisa formal, kayak pendidikan tertentu, kondisi finansial, pengalaman kerja. Bisa juga informal, kayak komitmen waktu, disiplin. Oke, jadi cukup kompleks ya tantangannya. Iya. Jadi setelah kita selami semua ini, apa ya intisarinya? Kayaknya memahami dan mungkin suatu hari nanti masuk ke lingkaran eksklusif itu, ini soal strategi cerdas ya? Betul, strategi. Tentang gimana kita mengasah nilai diri, terus menjalin koneksi yang otentik, dan juga pintar membaca aturan main yang nggak tertulis. Iya. Dan ada satu pengingat penting nih dari materi yang Anda kumpulkan, keanggotaan itu sendiri bukan piala atau tujuan akhir. Itu lebih kayak platform. Nilai sejatinya itu ada di bagaimana Anda menggunakan akses dan pengaruh itu buat pertumbuhan jangka panjang. Oke, jadi bukan cuma soal masuknya ya? Bukan, ini soal leverage. Buat diri sendiri dan idealnya ya buat ngasih dampak yang lebih luas juga. Menarik. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau suatu saat Anda berhasil masuk ke lingkaran idaman Anda itu, gimana caranya Anda memastikan kehadiran Anda di sana nggak cuma menguntungkan diri sendiri, tapi juga bisa menyuntikkan perspektif baru atau nilai unik yang mungkin belum ada sebelumnya, baik buat kelompok itu atau bahkan buat dunia di luarnya. Coba direnungkan.